Baik, kali ini topik kita berjudul SPSS dan Excel. Pertama, kita harus dulu kenapa kita belajar SPSS, karena dalam statistik inferensial kita memerlukan software, ya, tidak bisa lagi dihitung secara manual. Nah, pertama kita masuk ke dalam SPSS. Apa itu SPSS? SPSS adalah kependekan dari Statistical Program for Social Science, merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS kita dapat memakai hampir dari seluruh tipe file data dan menggunakannya untuk membuat laporan berbentuk tabulasi, chart atau grafik, plot atau diagram dari berbagai distribusi statistik deskriptif dan analisis statistik yang kompleks. Jadi, dapat dikatakan SPSS adalah sebuah sistem yang lengkap, menyeluruh, terpadu, dan sangat fleksibel untuk analisis statistik dan manajemen data, sehingga SPSS mengalami perkembangan yang mana pada awal dirilis adalah Statistics Package for Social Science, tetapi perkembangannya berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Keunggulan SPSS for Windows diantaranya diwujudkan dalam menu kotak-kotak dialog antarmuka atau dialog interface yang cukup memudahkan para pengguna dalam perekaman data atau data entry, memberikan perintah dan sub-sub perintah analis hingga menampilkan hasilnya. Di samping itu, SPSS juga memiliki kehandalan dalam menampilkan chart atau plot hasil analisis sekaligus kemudahan penyuntingan bila mana diperlukan. Nah, SPSS for Windows ya memiliki 6 jendela. 1 data editor, output window, syntax window, chat carousel, chat window, help window. Nah, kalau kita lihat ya, saya coba tampilkan. Di sini saya buka. Ya, tidak, bentar ya, kita buka, kita ketik di sini ini ada beberapa macam SPSS. Nah, yang ini saya besarkan. Ini ya. Nah, ini SPSS yang saya buka ini, yang ini adalah SPSS versi 15. Nah, tampilannya adalah seperti berikut ini. Kita lihat ada beberapa jendela di atas. Pertama, file, edit, view, data, transform, analyze, graph, utility, add-on, window, dan help. Nah, ya, jadi kita lihat lagi teorinya. Pertama, ada data editor. Nah, untuk data editor inilah dia, yang ini. Nah, inilah tampilan awal. Nah, untuk yang jadi kalau kita lihat ke bawah, dia ada 2, data view dan variable view. Nah, kita lihat
Nah, ini kalian lihat saja nanti memasukkan data berbeda dengan, nah ini bisa kita praktekkan ya. Nah, ini langkahnya, muncul langkah berikut. Nah, ini kita mau memasukkan data. Nah, kita praktekkan, kita buka dulu Excel, kita bikin data atau ya kita coba apa udah ada contoh data yang mau dimasukkan. Ini ada datanya. Ini datanya terdiri nomor, nama, nilai, gender, jenis kelamin. Nah, kita ini datanya kita coba mau memasukkan. Nah, pertama kita lihat nama, nilai. Jadi yang kita masukkan nama, nilai, gender. Nah, kita setiap kali kita ingin memasukkan data, kita harus mengetik variabel view. Nah, di sini kita harus menulis nama. Nah ya, baru nilai, baru jenis kelamin atau gender. Nah, pertama, kalau nama manusia itu bukan jenisnya angka, numerik itu artinya angka. Ini harus kita ganti dengan mengklik di sini. Nah, kita menggantinya menjadi string. Jadi kalau tadi namanya panjang, kita bikin saja 21 karakter. Oke. Baru kalau nilai itu angka. Nah, nilai itu kalau kita mau membuang koma-koma, kita buang saja, ini kita bikin jadi 0. Ini juga jenis kelamin 0. Oke, kita nah, kita lihat petunjuknya tadi. Pertama, ini dia. Klik mouse pada udah kita lakukan. Nah, sekarang nama. Nah, kita ingin memasukkan nama 10 orang ini. Nah, variabel masukkan. Nah, ini dia kalau saya besarkan. Nama, nilai, gender tadi kita rubah string, lebar desim 20. Nah, ini kita ulang, kita coba memasukkan labelnya. Nah, kita coba ya, kita buka. Nah, saya besarkan layar supaya kelihatan labelnya. Ini kita ketik nama siswa, baru nilai. Kita lihat dulu nilai apa ini. Dia merupakan nilai mata kuliah statistika. Berarti kita ketik di label. Ini nilai statistika. Baru terakhir dia di sini gender, kita bikin jenis kelamin. Nah, kita ketahui khusus untuk jenis kelamin ini kan ada 2, pria atau wanita. Maka untuk membedakannya kita klik di sini di values. Nah, kita klik yang ini. Nah, ini ya, baru kita klik dia di ujung sini. Akan muncul, kita beri nilai value 1, labelnya pria, baru kita klik add. Kalau 2 kita kasih label wanita, kita klik add. Baru kita oke kan. Nah, sudah muncullah value-nya. Sekarang kita coba lihat lagi. Nah,
sudah lengkap ya, sudah lengkap di sini seperti tadi yang kita kerjakan ini. Nah ya udah. Nah kalau di sini wanita dibikinnya 0, kalau tadi kita bikin 2, tak ada masalah, itu hanya pembeda saja. Nah sekarang kita masukkanlah nama-nama tadi. Nah kita buka, kita udah masuk ke data view. Nah kita lihat, nah ini udah ada nama. Nah kita coba masukin nama-nama tadi dengan seperti ini. Kita belah 2 layarnya supaya jangan kita bolak-balik. Pertama Muhammad Dhani Radika. Nah berarti kita ketik aja nih M Dhani Radika, enter. Nah ini kita tarik supaya kelihatan. Nilainya 70. Jenis kelamin pria 1 nilainya. Kedua Napoleon L Agung. Nah kita geser supaya kelihatan ya. Nilai 38, jenis kelamin pria. Baru ketiga Najar Yuliansah, ini nilainya 93, pria. Nah, baru kita lihat lagi nomor 4 Ngandrianto, nilainya 89, pria 1. Nah, kelima Nova Ristiana. Nah, nilainya 70, wanita berarti 2. Nah kita masukkan lagi Novita Sari. Nah nilainya 38, wanita 2. Nah baru nomor 7 Oktalia Lestari. Nah nilainya 55. Nah baru jenis kelamin wanita nomor 2. Baru Purnomo, nilainya 67,5. Nah ini karena dia ya tadi bentuknya beda, desimalnya ada, kita harus kembali ke variabel view. Nah ini kita bikin dia desimalnya 1 angka di belakang koma. Nah ya udah, sekarang kita buka data view. Nah ya jadi udah muncul dia 67,5. Nah jenis kelamin pria karena Purnomo. Nah kita lanjut nomor 9 Ria Henry Nugroho. Nah ini 83, jenis kelaminnya pria. Nah baru nomor 10 Rio Ramanda, nilai 35, jenis kelamin pria 1. Nah jadi sudah kita masukkan tadi. Nah sekarang kita coba hitung dengan ini ya, statistik deskriptif, yaitu menggambarkan statistik ya. Jadi di sini kita lihat caranya, buka analize deskriptif. Nah ya, kemudian ada submenu
frekuensi, deskriptif, eksplorasi data, crosstab. Nah, kita coba praktekkan. Nah, ini dia. Kita buka analize deskriptif. Nah, inilah dia yang muncul. Frekuensi, deskriptif, explore, crosstab, rasio, pp plot, qq plot. Beda-beda ya, sesuai dengan SPSS yang kita pakai. Nah, sekarang analize deskriptif, statistik deskriptif. Nah, sekarang pindahkan variabel di sebelah kolom kiri ke kolom kanan. Nah, ini dia. Variabelnya adalah nilai dengan jenis kelamin. Nah, kita coba. Ya, perhatikan analize deskriptif statistik, pilih deskriptif ini. Nah, ini ya, kita analize deskriptif. Nah, ini mau kita pindahkan, dua-duanya kita blok, pindahkan ke kanan ya, sesuai dari perintah buku ini dia. Nah, kemudian klik option. Apa saja yang diklik? Standar deviasi, minimum, maksimum. Nah, kita lihat. Nah, disuruh kita mengklik option yang ini. Kita klik. Nah, standar deviasi, minimum, maksimum. Min nggak usah. Oke, continue. Nah, kita lihat lagi. Tentukan jenis minimum, checkpoint, min, standar deviasi, kurtosis. Ya. Ya, seandainya katanya kalau kita ingin mengklik semuanya opsi, ya, kurtosis juga nggak usah lah ya, min aja kita tambah, continue. Baru kita lihat di sini. Nah, inilah hasilnya. Oke, kita praktekkan. Kita udah selesai memilih opsi tadi, kita oke kan. Nah, inilah yang muncul ya. Jadi coba saya buka ya. Ini saya ini tadi. Inilah halaman kerja namanya ya. Halaman kita bekerja itu ada di bawahnya data view, variable view. Nah, setelah kita tadi selesai, dia akan muncul satu lagi. Nah, inilah halaman hasil. Nah, kita lihat nilai statistik tadi 10 orang, N-nya 10. Nilai terendah 35, paling tinggi 93, rata-rata 63,5 ya. Standar deviasinya 21,5639. Nah, jadi di situ sudah muncul. Nah, sekarang bagaimana membuat grafik dengan SPSS? Kita lihat. Pertama kita klik graph, legacy, bar, simple, summary group, define. Oke, kita klik SPSS kita besarkan, graph, legacy, dialog, bar. Nah, kita pilih simple. Nah ya, baru kita keluar dari sini. Kita coba lihat tadi summary group of chassis, sama group of chassis ya, summary group of chassis. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah kita pilih summary group of chassis. Oke, nah kita keluar, kita lihat lagi apa kata bukunya. Nah,
continue. Oke, kita lihat. Nah, kita kalau besarkan, define. Ya, ini dia, kita disuruh mendefinisikannya. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, klik title untuk memberikan judul. Nah, kita buat. Nah, ini dia tadi. Saya besarkan. Ini coba ya, saya kecilkan dulu, kita lihat apa yang mau dia cari. Nah, oh, hanya gram batang. Oke, kita lihat. Nah, nilai statistik. Nah, ini kita masukkan, kita oke. Nah, muncul dia ya, jenis kelamin. Nah, ini kan nggak nampak, kita ulang lagi bisa ya. Nah, kita buka, saya besarkan, grab, legacy dialog bar ya, simple. Nah, ini kita keluarkan, ini kita keluarkan, kita hanya mau mengambil nilai, kita oke kan. Nah, inilah dia muncul nilai statistik. Nah, ya kan. Nah, kita lihat contoh lagi, mau buat bentuk diagram bola lingkaran seperti ini, grab legacy. Nah, kita buat. Nah, ini saya besarkan, klik grab legacy dialog pi. Nah, kita define. Nah, nilai statistik kita masukkan ke nih, kita oke kan. Nah, inilah dia muncul nilai grafik lingkarannya. Nah, kita lihat lagi ya, ada. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengerjakannya di Excel ya? Kita lihat. Excel ini agak lebih sulit karena banyak kali perintah-perintahnya ya. Ya, jadi lebih baik kita menggunakan SPSS karena dia harus ditulis satu-satu perintahnya baru dia bisa ya. Barangkali itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.